Halo, perkenalkan nama saya Sakila Arifah dengan NIM 1232111018. Saya dari kelas PGSDI Stambuk 2023 dengan dosen pengampu Ibu Meli Borubangun Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang energi disalurkan antar makhluk hidup. Menurut kalian, apa sih itu transfer energi antar makhluk hidup? Ada yang tahu nggak apa itu transfer energi antar makhluk hidup? Nah, jadi pengertian transfer energi antar makhluk hidup adalah transfer energi antar makhluk hidup terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Proses ini melibatkan beberapa tingkatan trofik, yaitu posisi makhluk hidup dalam urutan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Jika kalian memerhatikan jaring-jaring makanan, sadarkah kalian bahwa hewan-hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi? Contohnya adalah ada yang bergantung secara langsung seperti hewan herbivora dan manusia. Ada pula yang secara tidak langsung seperti hewan-hewan karnivora. Energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berbuah. Sisa energi yang masih tersimpan dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Kita lanjut ya. Apa itu piramida makanan? Apakah ada yang tahu apa itu piramida makanan? Nah, jadi piramida makanan adalah representasi grafis dari struktur ekosistem yang menggambarkan jumlah energi atau biomasa yang ada di setiap tingkat trofik dalam rantai makanan. Selanjutnya, semakin rendah tingkatannya akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Ada lagi nih pertanyaannya, apa sih itu energi disalurkan antar makhluk hidup? Ada yang tahu nggak apa itu energi disalurkan antar makhluk hidup? Kalau nggak tahu, ayo ikutin kelanjutannya. Nah, jadi energi disalurkan antar makhluk hidup melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan di ekosistem. Proses ini melibatkan transfer energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Selanjutnya, energi disalurkan antar makhluk hidup. Jika kita perhatikan, semua energi bermula dari matahari. Tanpa matahari, tanaman tidak bisa memproduksi makanannya. Dengan demikian, tidak ada produsen yang bisa dimakan oleh herbivora. Wah, ternyata ada lagi nih pertanyaannya. Apa sih itu hubungan makan dan dimakan? Ada yang tahu nggak apa itu hubungan makan dan dimakan? Yuk, ikutin. Nah, jadi hubungan makan dan dimakan adalah interaksi antara makhluk hidup di mana satu organisme memakan organisme lain sebagai sumber energi dan nutrisi. Hubungan ini merupakan bagian penting dari rantai makanan dan jaringan makanan dalam ekosistem. Ya, ternyata yang tadi pertanyaan terakhir. Jadi, sampai di sini saja ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton dan mengikuti pembelajaran kali ini.